Halo Giko, 2020 rasanya jadi tahun yang berat banget nih buat banyak orang. Pandemi yang melanda, bahkan sampai sekarang belum selesai juga. 2021 yang diharapkan jadi tahun pemulihan, malah bikin sebagian dari kita makin ngedown. Gimana enggak? Kayak yang udah diberitain di banyak media, belum ada sebulan, Indonesia udah didera banyak banget peristiwa bencana. Dari tragedi jatuhnya pesawat, sampai bencana alam kayak banjir, tanah longsor, terus ada juga gempa bumi. Semuanya bikin kita turut bersimpati sama saudara-saudara dari seluruh pelosok negeri. Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan selalu sehat ya. Amin. Pastinya di waktu krusial kayak gini, peran media jurnalistik dibutuhin banget supaya kita bisa tetap up to date soal kondisi yang terjadi. Tapi sayang banget, ada jurnalis yang malah menggali hal-hal yang bisa dibilang kurang etis, kayak foto-foto atau keadaan jenazah korban bencana, terus firasat dari keluarga korban sebelum kejadian, atau hal-hal yang sifatnya privat dan menyangkut kehidupan korban, yang pastinya gak elok banget lah buat dipublikasikan. Terus sayangnya lagi nih, ada juga sebagian dari kita yang emang kepo banget gitu sama informasi macam itu. Giko, pernah gak sih kalian kepikiran kenapa ya ada orang-orang tertentu atau mungkin diri kita sendiri yang tertarik banget buat mencari lebih lanjut peristiwa traumatis yang dialamin sama orang lain? Terus kira-kira ada sisi negatifnya nggak sih ketertarikan kita ini? Istilah awal yang perlu diingat Giko adalah fenomena rubbernecking. Wah, apa sih rubbernecking itu? Fenomena rubbernecking merujuk pada suatu perilaku seseorang yang gemar ngulik sesuatu secara berlebihan. Bisa dibilang kepo sih, tapi bukan kepo yang biasa ya, kayak bahasan kita di awal tadi. Rubbernecking sebenarnya secara spesifik ngomongin soal ketertarikan yang muncul ketika seorang pengemudi lagi melintas, tiba-tiba menyaksikan suatu tragedi kecelakaan lalu lintas. Terus dia jadi gak fokus lagi deh mengemudi. Fokusnya malah ke nyari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Padahal secara gak sadar, hal itu juga bisa bikin dia ngalamin kecelakaan. Mungkin kita udah familiar ya. Misalkan ada kecelakaan tragis nih di jalan. Ada orang-orang yang gak terlibat, malah berhenti dulu, kendaraannya ditinggal, terus bukannya nolongin, malah ngerumunin dulu nih, nanyain apa yang terjadi dan kondisi korbannya kayak gimana. Jadi cuma buat nonton doang. Atau bahkan saking parahnya malah cuma ngerekam doang untuk pemberitahuan dulu di sosmed, bukannya langsung ngasih pertolongan pertama. Nah, mereka ini nih yang disebut sebagai rubberneckers. Dari fenomena rubbernecking, kemudian pembahasannya tuh jadi berkembang Giko. Banyak ahli yang menyelidiki alasan kenapa sih manusia bisa begitu tertarik sama peristiwa tragis yang gak menimpa mereka. Menurut Carl Jung, pencetus neopsikoanalisa, alasan ketertarikan ini didasari karena adanya suatu impuls atau keinginan alamiah dari dalam diri manusia sendiri yang sifatnya tuh gelap dan merusak. Dimana dengan melihat suatu hal tragis yang terjadi sama orang lain, ngebuat manusia tuh secara gak sadar langsung memuaskan keinginan ini tanpa benar-benar membahayakan dirinya sendiri. Waduh, serem juga ya ternyata. Dalam perspektif lain yang lebih ilmiah, ada juga istilah Schadenfreude. Nah, Schadenfreude ini berasal dari bahasa Jerman, Schaden yang artinya membahayakan atau merusak, dan Freude yang berarti kebahagiaan. Schadenfreude adalah perasaan yang berkebalikan banget sama rasa empati, di mana orang yang merasakan emosi ini akan ngerasa semacam gimana ya nyebutnya, bahagia gitu ketika menyaksikan orang lain menderita. Loh. Ada ya yang kayak gitu? Giko, emosi ini wajar banget loh dimilikin sama semua orang. Tentunya dengan kadar batas wajar ya, nggak berlebihan. Alasan sederhana didasari dari teori evolusi bertahan hidup, di mana ketidakberuntungan yang terjadi pada orang lain atau kesialannya nih dalam kompetisi yang dinamakan kehidupan ini secara tidak langsung akan mengarahkan kita menuju suatu keuntungan. Ada insting dasar kita yang akan menyukai hal-hal yang menguntungkan dan membuat kita bisa survive atau bertahan hidup. Bahasa kasarnya nih, kesialan orang lain ya rezeki buat kita.
Karena dengan orang lain kena musibah, artinya kemungkinan dia buat tetap hidup jadi berkurang dong. Dimana itu bikin kita kekurangan kompetitor dalam hidup yang bisa ningkatin chance of survival kita sendiri. Contoh sederhananya nih, pas ada saingan kita lagi ngelamar kerja, ya kita nggak mungkin dong ngasih kerjaan itu secara cuma-cuma, terus bilang ke dia, ya udah nih kerjaannya buat kamu aja. Nggak mungkin dong. Secara nggak langsung, ketika saingan kita misalnya gagal interview atau gagal ngejawab tes, ya pokoknya mengalami suatu kegagalan lah buat dapetin pekerjaan itu, ada perasaan lega tapi kompleks gitu. Jadi kita sebut saja itu lega yang kompleks, dan sebenarnya itu disebabkan oleh ketidakberuntungan orang lain tadi. Kalau dua teori sebelumnya kesannya ngelihat manusia itu secara negatif, nah satu ini nih mungkin lebih netral, tentang flight or fight responses. Apa sih itu? Istilah ini sebenarnya masih berkaitan sama teori evolusi, di mana respon ini merujuk pada keadaan ketika seseorang tuh dihadapkan sama suatu bahaya, let's say. Jadi sinyal bahaya itu tuh masuk ke otak dan akan memacu kenaikan hormon-hormon seperti adrenalin, endorfin, dan dopamin. Nah, ketika otak mengeluarkan hormon-hormon tadi, tubuh akan masuk ke mode waspada. Dan kondisi ini bikin seseorang lebih sulit tuh mengalihkan pandangannya dari sumber bahaya. Autofokus lah pokoknya. Dalam kasus ini, sinyal bahaya itu nggak benar-benar nyata, sehingga kondisi fisik yang dipacu dalam mode waspada, kayak meningkatnya detak jantung, nafas yang jadi cepet, terus ketegangan otot, nantinya jadi menurun. Nggak lama kemudian digantikan deh sama perasaan positif, yakni rasa yang menimbulkan kelegaan. Secara alamiah, manusia emang punya ketertarikan sama hal-hal tragis, kayak yang aku jelasin di atas. Tapi di sini nih saatnya kita harus jadi lebih bijak dengan selalu menyeleksi informasi yang diberikan kepada kita. Jangan sampai ketertarikan buat nyari tahu soal suatu fenomena tragis malah jadi mengaburkan batas moral sebagai manusia. Wah, kok bisa sih? Pengaruh kecepatan penyebaran informasi dan naluri bawaan yang dimiliki oleh setiap orang ini, sadar atau nggak sadar, secara nyata telah banyak dimanfaatkan oleh oknum tertentu. Buat apa? Ya buat mendulang keuntungan lah. Katakanlah semisal ada suatu peristiwa tragedi terjadi, terus memakan banyak korban jiwa. Ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan ketertarikan manusia sama peristiwa ini buat nayangin konten-konten yang nggak semestinya dan cenderung nggak punya empati terhadap keluarga korban. Misalkan konten yang menayangkan eksploitasi korban hingga keluarganya di-shoot terus tuh. Pokoknya dicari tahu terus nih apa yang bisa dibahas dari korban ini. Padahal keluarga itu kan lagi berduka. Secara etis tentu ini nggak pantas banget ya dilakukan. Para penonton atau penikmat tayangan sejenis ini emang nggak ngalamin peristiwanya secara langsung sih, tapi pasti akan ada efeknya untuk keluarga-keluarga yang disoroti dan korban-korban yang ditayangkan itu. Alangkah lebih baiknya kalau konten yang ditayangkan tuh lebih bersifat informatif sih daripada asumtif belaka. Bukannya kita emang lebih butuh informasi ya daripada asumsi doang. Jadi lebih objektif gitu informasi yang kita terima. Nah, udah tahu kan sekarang Giko soal jawaban dari pertanyaan yang satu ini? Kita sendiri sih berharap melalui tayangan ini para Giko kedepannya bisa bijaksana dalam memilih tayangan. Terus informasi mana yang ingin diserap atau diangkat jadi tahu tuh dan bisa menyeleksi dan membuang yang sekiranya emang gak perlu. Itu dia penjelasan singkat kami soal morbid curiosity. Gimana? Apakah kalian punya pendapat lain? Pertanyaan mungkin? Atau sanggahan? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa subscribe channel kami buat dapat informasi menarik lainnya. See you on the next video. Bye-bye.